Usai kalah tipis kontra Arab Saudi, posisi timnas Indonesia kini dalam tekanan. Tapi di balik tekanan itu, masih tersimpan peluang karena segalanya bisa berubah di lapangan. Dan untuk mengulasnya lebih tajam, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat sore Bung Wes. Selamat sore Mbak Ijal. Ya, sebelumnya terima kasih berkenan bergabung di Sido Sore pada sore hari ini. Dan melihat pertandingan nanti, dini hari nanti ya Bung, bagaimana Bung Wes melihat dari perjalanan show ini, seberapa berat sebenarnya laga ini bagi timnas Indonesia? Ya, sejak awal putaran ketiga kan memang kita ini yang dinilai paling kecil peluangnya. Secara peringkat FIFA pun kita paling kecil di antara seluruh 6 peserta di kualifikasi ketiga dengan peringkat kita 119. Irak itu paling tinggi tuh, dengan 58 peringkat FIFA-nya. Meskipun performa mereka belakangan tidak begitu membaik ya. Mereka mengganti pelatih mereka James Casas dengan Graham Arnold. Dan pertandingan menunjukkan mereka bersiap untuk menghadapi Indonesia itu setelah kalah 0-2 dari Portugal di kualifikasi. Mereka melakukan uji coba dua tim Asia. Itu yang menunjukkan bahwa mereka bersiap. Mereka menang lawan Thailand dan Hong Kong. Dan mereka bersiap untuk menghadapi Indonesia. Dan karakter bermain mereka itu yang harus kita hadapi adalah pemain-pemain dengan tubuh yang kebugarannya lebih bagus. Mereka baru pertama kali main, kita sudah hanya punya waktu dua hari istirahat. Dengan gaya bermain mereka yang direct, nanti bola-bola ke depan. Ini pertaruhan. Kalau tidak tepat lagi menempatkan formasi yang pas dan orang yang pas, ya kita akan memang kembali melihat pertarungan di sosial media, pertarungan di netizen yang menurut saya menyedihkan ya. Mencari kambing hitam dengan menyalahkan sejumlah pemain. Oke, kalau seperti tadi yang Bung Wes sampaikan begitu, ini nampaknya Irak ini tampak diunggulkan di atas kertas. Apakah masih ada ruang bagi Indonesia untuk bisa mencuri poin nanti? Selalu ada. Kita nggak boleh turun bermain dengan ketakutan. Kita turun bermain dengan harapan. Kita bisa mengalahkan Arab Saudi kok waktu di putaran ketiga 2-0 itu nggak ada yang nyangka. Kita bisa nahan mereka 1-1 di putaran ketiga dengan komposisi dan strategi yang pas. Yang tepat. Nah, Irak memang di putaran kedua kita kalah 1-5. Di Irak kita kalah 0-2 di Indonesia. Tapi kan komposisinya pemain sudah berbeda. Tambahan pemain kita banyak sekali. Persoalannya adalah pelatih kita ini mengenal tidak karakter para pemainnya. Karena kan dia jarang bersama kita. Kemudian para pemain yang baru bergabung kan harusnya cepat tune in nih. Saya nggak tahu apakah Emiliano Jonathan kembali dimainkan sebagai starter. Karena dia kan baru main 3 kali buat Indonesia, 2 kali coba dan kemarin lawan Arab Saudi. Apakah para pemain pilihan Patrick Kluivert adalah benar-benar yang sesuai dengan strategi, dengan kondisi kebugarannya? Ya kita harap itu yang terbaik buat Indonesia. Baik, jadi jika kita mundur sejenak di pertandingan kemarin bersama Arab Saudi, kemudian nanti malam harus bertanding melawan Irak begitu, apa yang paling perlu diperbaiki dari sisi taktik ataupun juga penempatan dari para pemain ini, Bung Wes? Ya, Mbak Angel, pelatih itu adalah sosok yang bertanggung jawab untuk memanggil pemain pilihannya. Lalu setelah dia panggil, dia menyusun strategi dan menempatkan orang yang tepat di dalam 11 pemain starting lineup. Dan kemudian hasilnya dia yang mempertanggungjawabkan karena racikan strategi pemain pilihannya semua tanggung jawab dia. Tidak ada cerita kalau itu diintervensi A, B, C atau siapa gitu. Nah, kalau sudah mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan, semua plus minus lawan dan plus minus tim kita sendiri, ya turunkanlah pemain terbaik untuk menghadapi lawan dengan taktik terbaik. Itu aja kita sebenarnya. Kalau misalnya kita kalah dengan pemain terbaik, taktik terbaik, kita nerima kan kekalahan itu. Tapi kemarin kan ketika Mbak Angel suruh kita mundur ke Arab Saudi, dari awal starting lineup kita berharap, oh Patrick Kluivert ingin memberikan kejutan nih kepada lawan dengan formasi seperti ini. Dilalah kita yang dikejutkan dengan pemilihan yang menurut saya tidak pada tempatnya. Ini artinya ada PR besar dari Kluivert begitu ya untuk bisa meramu tim yang tepat untuk pertandingan malam dini hari nanti ya kan? Iya, mungkin ini Mbak Angel. Patrick Kluivert berapa lama di Indonesia sebagai pelatih timnas Indonesia? Pertanyaan saya. Dia berangkat ke Arab Saudi dari Belanda. Berapa banyak sih dia nonton pertandingan Indonesia sehingga dia menempatkan Yaakob Sayuri sebagai bek kanan, karena selama ini kita tahu Yaakob Sayuri mainnya sebagai sayap kanan atau sayap kiri. Berapa lama dia nonton Beckham Putra secara langsung
bukan dengan hanya rekaman video, untuk menempatkan dia di posisi yang kemudian membuat orang mengatakan titik lemahnya di situ. Berapa lama dia nonton langsung Mark Klok bermain untuk menempatkan dia sebagai tandem Joe Pelipesi yang akhirnya saling beradu posisi, saling nggak jelas ininya tanggung jawabnya. Akhirnya kita lemah sekali di lini tengah. Baik, ini menurut Bung Wes yang saya tangkap begitu ya, banyak sekali yang harus diperbaiki dari Kluivert. Nampaknya ini kurang mengenal para pemain-pemainnya untuk bisa ditempatkan di format nanti malam gitu. Iya Mbak Angel, nonton bola, kita nonton mau memilih seseorang dengan menonton rekaman pertandingan dengan langsung melihat, itu kan berbeda. Karena kalau kita nonton rekaman, kamera itu kan biasa ke bola, langsung ke arah bola. Lah pemain yang kita mau cari itu kalau nggak kita tonton langsung kan nggak ditaruh kamera. Kita nggak tahu pergerakannya dengan tanpa bola, kita nggak tahu pergerakannya transisi dari menahan ke menyerang bertahan. Karena kamera tidak melihat orang itu. Tapi kalau mata kita langsung nonton di stadion, kita mau nonton si A nih. Kita lihat pergerakannya sepanjang pertandingan. Ya, paling kita kenal, oh pemain ini begini, pemain itu begitu. Itu yang saya sedihkan. Berapa lama, perhitungan saya, berapa lama sih Patrick Kluivert ada di Indonesia sebagai pelatih kepala? Ya itu yang menjadi apa ya, Bung, keraguan begitu. Saya ragu dia mengenal timnya sendiri. Gitu. Jadi banyak cerita bahwa di kamar ganti ketika pemilihan pemain itu terjadilah bisik-bisik, terjadilah penolakan yang meragukan komposisi pilihan Patrick Kluivert. Muncullah kemudian postingan Justin Hamner. Itu kan nggak bohong, Mbak Angel. Postingan dia untuk menyatakan itu kan tersiratnya adalah bukan ini yang sebenarnya pas untuk melawan Arab Saudi. Kemudian diminta maaf, oke, tapi kan sudah terbuka bahwa di dalam tim itu ada keraguan-keraguan atas strategi pilihan Patrick Kluivert. Tapi beralih ke para pemain ini, Bung Wes. Bagaimana Bung Wes melihat mental para pemain Indonesia, apalagi pasca kekalahan kemarin gitu? Mereka pemain profesional, Mbak. Jadi harusnya mereka bisa memulihkan situasi. Apalagi sejak kehadiran banyak sekali pemain diaspora, itu kan mental timnas itu berbeda ya. Kita nggak inferior, kita nggak takut lagi lawan tim-tim besar. Lawan Arab Saudi pelanggan Piala Dunia 6 kali main kita bisa lawan kok. Gitu. Di putaran ketiga kita bisa ngalahin. Nah, lawan Irak harusnya mental yang pemain diaspora bawa itu tercermin dalam pertandingan. Jadi kita tidak pernah menyerah, kita berjuang terus panjang 90 menit. Dan itu yang kita harapkan diperlihatkan oleh pemain diaspora. Baik, Bung Wes melihat perlu penempatan pemain siapa lagi nih yang nampaknya kemarin tidak ditempatkan pada lini awal begitu atau starter begitu. Apakah ada yang perlu ditempatkan lagi? Ya kembali semua itu kan keputusan pelatih ya. Tapi kalau kita melihat ya, kita butuh pemain yang megang bola atau kita butuh Kelvin Verdon dalam kondisi fit. Kita butuh menurut saya Rizky Ridho sebagai pemain yang membersihkan semua bolong-bolong di jantung pertahanan kita. Itu yang terlihat. Kita butuh Sandy Walsh juga untuk di bek kanan karena memang dia spesialis bek kanan. Jadi tempatkanlah pemain yang tepat di posisi yang tepat. Oke, Bung Wes, kita lihat dulu ini ada kekalahan timnas Indonesia dari tuan rumah Arab Saudi yang disebabkan beberapa faktor. Nah, salah satunya adalah beberapa pemain yang bermain di bawah standar. Kita simak dulu Bung Wes, ini adalah tayangannya. Timnas Indonesia memetik hasil mengecewakan di matchday pertama Grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berlaga di King Abdullah Sports City, Jeddah, skuad Garuda kalah 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi. Kekalahan Jay Izzes dan kawan-kawan disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah beberapa pemain yang bermain di bawah standar. Pengamat bola dan netizen menyoroti 5 penggawa Garuda yang dinilai bapuk. 5 pemain tersebut dipandang kurang memberikan kontribusi terhadap kinerja tim. Ricky Kambuaya yang diplot sebagai gelandang dianggap bermain underperform. Demikian pula dengan Ragnar Oratmangun yang didapuk sebagai tandem Kambuaya dinilai tampil mengecewakan. Lalu ada Beckham Putra yang dikritik habis karena tampil tidak maksimal.
Beckham gagal mengkreasikan koordinasi yang padu dengan Dean James. Sasaran kritik pedas berikutnya adalah Mark Locke dan Jakob Sayuri. Publik mempertanyakan kenapa pelatih Patrick Kluivert tidak memainkan Tom Haye dan Nathan Choaon sebagai tandem Joy Pelupesi. Sementara Jakob dinilai tidak cocok bermain sebagai bek sayap. Nah ini Bung Wes, tadi kita lihat tayangan bagaimana netizen ataupun juga warga yang menyaksikan pertandingan pada kemarin di Arab bersama dengan Arab Saudi ini. Ada beberapa pemain yang nampaknya lemah begitu ya. Bagaimana tanggapan dari Bung Wes? Itu tadi saya katakan, apakah pemain-pemain itu memang dia lihat, memang dicermati dan sangat dipahami oleh Patrick Kluivert sehingga ditempatkan di posisi itu di partai final. Yang bagi kita kan 2 partai final ini. Apakah itu yang tepat? Makanya saya pertanyakan, apakah Patrick Kluivert mengenal benar pemain pilihannya secara langsung? Dia melihat berkali-kali pertandingan mereka di klub dan meracik strategi yang pas untuk menempatkan orang yang tepat dalam strategi yang tepat. Itu pertanyaan saya dari kemarin. Baik, ini bisa saja memberi kesempatan juga kepada seperti Rizky Ridho, Hapner atau oleh Romani ataupun dengan Tom Haye juga sejak menit awal begitu, Bung. Iya, siapapun pemain yang dipanggil harusnya itu yang terbaik yang kita miliki kan. Nah, pemain-pemain yang selama ini juga menjadi kerangka di era Sintayong, nggak ada salahnya dipertahankan lagi, diulang lagi. Mau dia Hamner, Rizky Ridho, dia mainkan kembali Serdong di kiri, moga-moga sudah kondisi fit dengan cedera lehernya. Mau dia main 3 center back, mau dia main 4 pemain belakang, selama orang yang tepat di posisi yang tepat, jangan coba-coba untuk di pertandingan krusial. Oke. Lalu Bung Wes melihat bagaimana kelemahan apa yang paling perlu diwaspadai agar tidak dimanfaatkan Irak nih dari timnas kita? Koordinasi antar lini sih. Bagaimana kita begitu lemah dalam menahan bola di daerah pertahanan karena pemain back kita sulit melepaskan bola ke depan, ke tengah karena koordinasinya jelas. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, berkali-kali kita dipaksa memainkan bola di era kita sendiri dan ketika terjadi kesalahan, hal itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh lawan. Jadi koordinasi antar lini kita itu yang harus diperbaiki dan kita butuh orang itu. Nah mungkin Joy Pelupesi ditemani Tom Haye mungkin jadi solusi ya. Silakan Patrick Kluivert yang tahu dalam kondisi terbaik karena kita nggak tahu kondisi saat ini pemain di sana seperti apa, hasil latihan seperti apa karena hari ini harus ditentukan berdasarkan kondisi terbaik setiap pemain. Oke, Bung Wes, terakhir untuk prediksi pertandingan nanti malam seperti apa? Ya, saya berharap jangan kebobolan lebih dahulu. Kalau kita nyetak gol lebih cepat pun itu bahaya karena kesannya kita langsung menarik mundur dari pertahanan kita. Jadi kalau bisa kita bermain adu jual beli serangan karena kita pasti main terbuka. Kalau bisa menang lebih dari 2 untuk mengamankan perhitungan nanti di partai ketiga, di perhitungan akhir klasemen, semoga lah. Yang penting jangan kebobolan kita nyetak gol dah, jangan kebobolan. Jangan kebobolan, tentunya juga kita harapkan kemenangan dalam pertandingan nanti malam melawan Irak meski di atas kertas tampak susah tapi optimis harus ada. Terima kasih atas waktunya Bu Wesley Huta Galung, pengamat sepak bola tanah air.